Lalu bagaimana tentang kaitannya Bitcoin itu sendiri, yang digadang-gadang mungkin banyak informasi yang muncul yang didengar oleh rekan-rekan bapak-bapak ibu semuanya. Bitcoin mungkin akan menjadi mata uang tunggal global di di dunia ini ya, di dunia finansial. Global financial system itu berarti sebuah konsep yang akan merubah segala aspek transaksional yang konvensional, yang lama menjadi sesuatu yang baru. Landasannya adalah keamanan, kecepatan, ketahanan, kemudian untuk long life, untuk waktu yang panjang. Nah, dari beberapa analisis ini sering kita bahas, sering saya sampaikan di forum-forum, kegagalan-kegagalan dari kripto-kripto sebelumnya, dari Bitcoin, Ethereum, Litecoin, bahkan yang diluncurkan, terbitkan oleh Stellar juga, ya, yaitu XRP atau Lumen, itu gagal untuk menjadi mata uang yang bisa digunakan oleh miliaran orang tanpa hambatan atau kecepatannya itu sangat tinggi, kemudian sulit untuk dimanipulasi, dihack, ya. Itu karakteristiknya terpenuhi oleh Pi Network. Namun belakangan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah mendengar ada koin turunan yang mungkin nanti akan diterbitkan, PAI. Nah, ini informasi baru lagi. Kita belum masuk ke ranah itu. Artinya masih ada beberapa hal yang kemungkinan, di samping ada Pi, ya tadi itu betul yang dikatakan Pak D. Prayit, bahwa Pi Network itu bisa menjadi mata uang kedua di setiap negara. Itu di masa peralihan, di masa transisi. Artinya, untuk tahun pertama mungkin diberlakukan koin Pi bisa untuk transaksi produk dan jasa. Tapi setelah sekian lama, kalau masyarakat setiap negara itu sudah lebih dominan menggunakan Bitcoin untuk transaksi hariannya, otomatis lambat laun, tanpa adanya aturan yang diberlakukan pun atau pemerintah membuat sebuah penekanan, secara alamiah orang sudah tidak butuh lagi dengan rupiah. Ngapain kalau saya bisa makan di restoran bayarnya dengan Pi, saya harus tukar Pi kita dengan rupiah. Ya toh? Kita bisa pergi haji, kita bisa honeymoon, kita bisa wisata kemana-mana yang travel agentnya itu bisa menerima koin Pi, ngapain kita harus tukar rupiah? Sementara rupiah kita pun mungkin di negara Cina, di negara Eropa, di negara mana tidak berlaku. Yang mereka terima dengan Pi Network. Nah, ini masa transisi ini pasti akan ada. Berarti lambat laun masyarakat sebuah negara ataupun dunia lama-kelamaan, kalau adopsi Pi itu sudah lebih daripada 60%, mereka akan meninggalkan itu fiat secara alamiah. Apalagi nanti ada di dalam agenda mereka yang akan membicarakan mengenai regulasi. Ya, di Toronto itu nanti mereka akan membicarakan tentang regulasi. Nah, kalau regulasi itu sudah ditetapkan
dan dihadiri oleh 126 negara perwakilan, otomatis mereka pasti sudah tahu penerapan hukumnya yang bagaimana, aturan mainnya yang bagaimana. Satu sama lain itu mereka pasti akan mengusulkan. Negara saya misalkan upah UMR-nya sekian juta, taruh 5 juta atau 10 juta. Amerika upah UMR-nya mungkin lebih dari itu, 100 juta. Eropa beda-beda kan? Bagaimana penerapan itu nanti di setiap negara? Nah, itu loh yang akan dibicarakan. Ketika nanti kesepakatan dari sebuah konsensus, itu berarti kesepakatan, itu diketok, tidak ada lagi nanti perdebatan antar negara dalam memperlakukan sebuah aturan main. Nah, itu kita tidak tahu bagaimana aturan mainnya untuk Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan China. Mungkin bisa berbeda satu sama lain negaranya. Tapi bahwasannya nilai konsensusnya itu satu, itu akan terjadi. Contoh kenapa konsensusnya misalkan digadang-gadang GCV 314 159 5 miliar, ya toh? Ketika kita membeli Tesla di Amerika, taruh 1 koin di sana, harganya 1.5 Bitcoin, di sana 1 koin B. Ketika dikirim di Indonesia, kita beli di Indonesia produk yang sama, ya nilainya mungkin harganya bukan nilainya, harganya 1,01 atau 1,1. Apakah itu dikatakan Indonesia tidak mengacu kepada GCV? Tetap nilai GCV-nya tetap dipakai, namun ada aturan-aturan perpajakan, terus proses delivery dan lain-lain sebagainya. Itu yang membedakan harga ketika kita beli di Amerika, atau kita beli di Cina, atau kita beli di negeri kita sendiri. Seperti itu, ya. Nah, saya tidak berbicara secara fakta ke depan bahwa konsensus GCV 314.159 itu akan menjadi pemenangnya. Ya, anggap saja kalau memang Amerika itu nanti menjadi pemenang yang mengusulkan, bukan mengusulkan ya, artinya dia sudah pernah itu mereka ribut di medsos atau di media-media lainnya. Warga Amerika menghendaki agar konsensusnya di $1 juta. Tergantung pergerakan mereka. Orang-orang Eropa dan Amerika itu tidak sebagaimana orang Asia. Mereka lebih silent operation. Dia melakukan kegiatan-kegiatan itu jarang dipublikasikan. Apalagi yang terkait dengan keuangan. Karena riskan buat mereka. Ketahuan mereka punya tabungan ini segala macam, ya, taruhannya nyawa. Kalau di Asia masih mending, ya, kita masih banyak hal yang humanis, kemanusiaan. Di Eropa, di Amerika tidak, itu berbeda. Kalau mereka tuh melakukan pergerakan perdagangan dengan koin P di sana dengan konsensus $1 juta, $1 juta, ya itu sebuah keuntungan buat kita juga. Kita sebagai pengusung GCV 314.159 nggak perlu kita risau, nggak perlu kita marah atau tersinggung, atau tetap kita menjadi pemenang. Bahkan double, kita mengusulkan 314.159 atau 5 miliar, tapi ternyata yang menang di dalam catatan blockchain-nya $1 juta atau 10 miliar atau 12 miliar. Ya, kita merasa diuntungkan lebih, ya kan? Intinya berapapun nilai konsensus itu pasti tinggi, dan targetnya meskipun
koin yang ada di member-member ke depan, bukan yang sekarang kita sebagai penambang lama yang memiliki available balance lebih dari 10, lebih dari 100, bahkan lebih dari 1000. Mereka yang baru-baru menambang, yang hanya mendapatkan 3 koin, 4 koin 1 tahun dalam penambangan mereka murni ya, penambangan murni ya. Beda lagi kalau mereka nanti menggunakan dengan node juga, mungkin bisa lebih. Itu cukup untuk menjalankan ekosistem di dalam jaringan Pi Network. Kenapa kita bicara jaringan Pi Network? Karena memang ini sebuah trademark atau hak paten dari Nicholas, karena dia membangun sebuah komunitas, mereka membangun sebuah sistem yang sudah terbangun sejak 6 tahun. Jadi layak kalau mereka mengatakan ekosistem milik Pi Network. Tapi apakah nantinya akan terus berjalan di ekosistem Pi Network? Orang sudah tidak lagi menyebut Pi Network. Ya ekosistemnya sudah nyebar sudah. Kalau semuanya itu sudah mengadopsi Bitcoin dan bertransaksi langsung dengan Bitcoin.